Shalom, selamat malam, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Mari kita sama-sama bersekutu. Saya percaya saat ini, apapun yang terjadi di dalam kondisi kita mau tetap bersyukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, jikalau satu kesempatan lagi kami boleh masuk di dalam mesbah doa hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan terus memimpin kami ya Tuhan, membimbing kami di dalam jalan-Mu. Malam hari ini kami ingin merasakan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Biar kasih Tuhan mengalir. Biar hadirat Tuhan turun melawat setiap umat-Mu yang merindukan Engkau pada malam hari ini akan dipuaskan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Karena kami mau berserah penuh malam hari ini, kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari mengucap syukur. Di dalam setiap kondisi apapun, mungkin ada jawaban, belum ada jawaban doa dari Tuhan. Mari tetap mengucap syukur. Sebab Dia Allah yang lebih tahu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Mari datang, mari sembah Dia. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau yang paling mengerti setiap kami. Yesus, Kau langsung berjawab. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu ya Tuhan. Dan bawa kami ya, untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan yang mengerti setiap kami. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh isi hati kami Kau tahu dan bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, mari lebih lagi sama-sama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau yang mengenal
Tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Engkau tahu ya Tuhan, dan bawa kami untuk lebih dekat lagi, lebih dekat denganmu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap kami, pribadi yang mengenal. Tak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatimu Engkau tahu ya Tuhan, dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari masing-masing pribadi saat ini datang pada Tuhan. Dia yang paling mengerti tentang kehidupan kita, saudara. Karenanya kita gak usah khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu bimbang. Asalkan kita datang mendekat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan ke setiap kita. Mari datang pada Tuhan. Izinkan Dia mendekapmu malam ini. Tuhan, Kau mendekap setiap kami umat-Mu yang rindu ya Bapa. Kami ingin rasakan kasih-Mu ya Tuhan, mengalir ya. Mari rasakan indahnya kasih Tuhan ya. Bersyukur untuk setiap hal yang sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ya. Hanya Engkau. Mari datang dengan segenap hati kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Isi hatiku Kau tahu. Dengan segenap hati nyatakan bawaku ya. Mari datang untuk lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nyatakan hanya Engkau ya Tuhan. Jesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Engkau tahu ya Tuhan.
sedetik pun Tuhan kami akan menjauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di Kami ada di dalam pelataran-Mu, Amin Tuhan. daripada 1000 hari di tempat Karena kami yakin tempat yang terbaik hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. memuji-Mu, Yes. menyembah Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang Kami bisa menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. dan menikmati semua kemurahan. Di doa kami, di harapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan ini kerinduan kami kepadamu. Lebih baik Kami tahu tempat yang terbaik hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. pelataran-Mu, Bawa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. pada Yes. 1000 hari Ya di Tuhan. tempat lain. Puaskan kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yes. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Kau Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Dan terus kami menikmati Engkau ya Tuhan. semua kemurahan. Sekali lagi jemaat Tuhan yuk, nyanyikan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di Kami rindu ada dalam hadirat-Mu. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, dan menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Menikmati dan menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu. Sekali lagi umat Tuhan katakan lebih baik. lebih baik Amin Tuhan. satu hari Mari terus alami Tuhan saudara di dalam hadirat Tuhan. Jawaban Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. pada 1000 hari di tempat Amin Tuhan. Dan kami rindu memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Ini yang kami rasakan bersama. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kau ada dalam kami. Anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kami.
selalu mengikuti kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami terus ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak mau lepas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terus pimpin hidup kami Yesus Tuhan. Lebih baik satu hari. Mari bisa angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup kami menikmati kemurahan-Mu, dan kami nikmati anugerah-Mu Tuhan. semua kemurahan-Mu. Biar kami nikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Kami lihat bagaimana tangan-Mu bekerja setiap hari dalam hidup kami. Setiap hari kami lihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebab itu ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. ku persembahkan Ini hidup kami di hadapan Engkau. seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Biar ku tetap kami tetap mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kami nyatakan di hadapan Engkau Tuhan. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri. yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari terlalu apa yang ku banyak. miliki. Terima kasih Tuhan. Persembahkan Ini hidup kami, ini pernyataan kami Tuhan. seluruh hidup. Semuanya datang daripada Tuhan dan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Dan ku tetap Apapun yang terjadi kami mau katakan ku tetap amin Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan beri. takkan mungkin ku Ajar kami selalu merenungkan kebaikan-Mu atas hidup kami
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap setia. Setiap hari kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari kami mengucap syukur karena apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Setiap hari kami mengucap syukur karena kami terima kekuatan yang baru selalu daripada Tuhan. Bahkan dalam waktu-waktu kami Tuhan, dalam musim hidup kami, baik buruknya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami mengucap syukur dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bawa setiap hati kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Oh, terlalu banyak. Terima kasih Bapa yang Tuhan telah yang Kau beri bagiku. takkan mungkin ku Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. dari Terima kasih Bapa. apa yang ku Kau terlalu miliki. baik Tuhan. Ku persembahkan Sampai selamanya seluruh hidupku Tuhan. dan ku tetap cinta, Amin. biar ku tetap Terima kasih, setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, anugerah Tuhan atas hidup kami. Karena itu kami mau selalu taat untuk mencari Engkau dalam hidup kami. Karena kami percaya tidak ada kekuatan lain di luar Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami yang dapat memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan di hidup kami. Karena itu Bapa, malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, buat kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan tentunya ya dalam keadaan yang harus tetap bersyukur. Apapun keadaan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, saya mau bersaksi. Saya mengikuti Mesbah Doa itu mulai tahun 2020. Berarti ini mulai dari awal ya. Sesudah suami saya meninggal pada bulan April 2020. Oh, jadi suami meninggal 2020 dan ibu menemukan channel Mesbah Doa. Awalnya saya tidak bisa tidur ya. Lalu akhirnya saya mengikuti Mesbah Doa. Dan ya ketika ibu berkata selalu ibu dalam doa berdoa buat yang tidak bisa tidur. Ya, dan ibu juga berkata kalau saudara tidak bisa tidur, ya ikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Dan sejak saat itulah saya ikuti bahkan sampai sekarang. Saya mau bersaksi Bu, pada waktu sesudah suami saya meninggal, ya anak saya berhenti kerja dari pengawas restoran karena dia dari tamatan D3 pariwisata. Lalu anak saya ini melanjutkan kuliah lagi di S1 Manajemen Ekonomi. Setelah 1 tahun tamat, anak saya ini tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sudah 1 tahun ya selesai kuliah tapi tidak dapat kerja. Setiap hari
hari demi hari kami selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Terkadang saya terbangun di jam 2 pagi. Ketika saya terbangun, saya hanya berdoa dan menangis di hadapan Tuhan agar anak saya boleh diberikan pekerjaan dari Tuhan dan itu pekerjaan yang baik. Dan satu saat ada sebuah bank yang menerima pegawai dan yang mendaftar ada 12 orang. Mendapatkan tes ujian itu hanya 3 orang saja. Setelah diikuti ujian, puji Tuhan Bu, hanya anak saya 1 orang saja yang diterima, yaitu anak saya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, tidak henti-hentinya bersyukur karena kasih karunia Tuhan ya luar biasa bagi saya dan juga anak saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang mau terus berharap kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa saat kita memang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya maka Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Kesaksian dari seorang ibu ya dari Medan, ya puji Tuhan ketika suaminya meninggal, ibu tidak bisa tidur ya dan juga harus membesarkan anak. Saat itu anaknya masih melanjutkan kuliah, setelah kuliah 1 tahun sudah selesai tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Saudara, setiap manusia itu memiliki persoalan berbeda-beda. Ya, karena itu jangan merasa beban kita paling berat, semua orang punya beban masing-masing. Puji Tuhan ya melalui doa dan pengharapan yang tidak pernah putus kepada Tuhan, akhirnya anaknya boleh diterima di salah satu bank, padahal yang mendaftar 12 orang, yang mengikuti ujian seleksi akhirnya hanya 3 orang dan diterima hanya 1 orang dan itu adalah anak ibu. Ya, dan itulah firman Tuhan berkata, ya Tuhan itu ya tahu orang-orang yang terus berharap kepada Dia dan juga orang-orang yang ya hanya sekedar mempercayai Tuhan. Karena itu saudara, mari terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan dan teruslah berharap kepada Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, Tuhan memberkati ya. Kemarin kita sudah membaca di 2 Tawarik pasal yang kedua, bagaimana Salomo mempersiapkan semua ya pendirian rumah Tuhan itu. Dia mengatur, bahkan dia menghubungi teman-temannya, Raja Daud ayahnya, ya Raja Tirus, bahkan raja-raja yang lain untuk ikut membangun dalam pembangunan bait suci itu. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, akhirnya mereka ikut terlibat. Semua dipersiapkan dengan baik ya, dan kita lihat sekarang kita masuk 2 Tawarik pasal 3. Salomo mendirikan bait suci. Ayat yang pertama, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem itu di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Kalau kita melihat di sini, Salomo membangun sebuah bait Allah yang permanen itu di Gunung Moria untuk menggantikan kemah suci yang berpindah-pindah. Kita tahu dari zaman Musa ya mereka membawa kemah suci. Dimanapun mereka berhenti, mereka menaruh tabut perjanjian di sana dan Tuhan hadir berbicara kepada mereka. Hingga akhirnya Daud rindu supaya tabut Tuhan tidak lagi berada di kemah, tetapi di sebuah rumah yang baik. Ya, dan kemah suci pada saat itu berpindah-pindah dan pada saat Salomo itu dia berada di Gibeon. Dan di sanalah ya Tuhan yang sudah menyertai orang Israel selama di padang gurun ya, itu hadir di setiap kemah suci yang mereka bangun dan mereka letakkan tabut perjanjian. Dan Gunung Moria itu juga adalah satu tempat di mana Allah menghentikan Abraham
dari mengorbankan Ishak. Jadi tempat itu memang adalah tempat bersejarah. Dulu kita ingat kisah ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anaknya yang sulung, anak yang ditunggu-tunggu. Ya, Tuhan itu menyuruh Abraham mempersembahkannya di Gunung Moria. Ya, dan disitulah juga akhirnya dibangun bait suci itu. Ya, bait Allah itu dibangun oleh Salomo. Memang berarti bukan secara kebetulan, karena Tuhan menetapkan tempat itu menjadi satu tempat pengorbanan atau tempat penyembahan yang terbaik, ya. Daud membeli tanah tersebut ketika tempat itu masih berupa tempat pengirikan, ya, ornan. Mengapa bait Allah itu dibangun di sana? Ya, karena itulah yang sudah Tuhan tempatkan. Dan ya, dengan begitu diletakkan banyak hiasan-hiasan. Nanti kita akan lihat, dikatakan ayat yang ketiga, inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Ya, dikatakan di sana kalau kita lihat saudara, ya, panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Bayangkan saudara, satu ruangan balai dilapisi dengan emas murni. Wah, itu berapa harganya saudara, ya. Ayat 5, ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, bayangkan. Kayunya kayu yang terbaik masih dilapisi dengan emas tua saudara. Ya, kayu sanobar itu disaput dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon kurma dan untayan rantai di atasnya. 6 ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas, ya, parwaim. Demikian ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas. Dan pada dinding-dinding diukirnya kerup. Bayangkan saudara, semua berlapis emas. Ya, mengapa bait suci didekorasi dengan begitu banyak hiasan, ya, batu permata, emas. Meskipun tidak ada seorang pun yang bisa membangunkan sebuah rumah yang layak untuk Allah. Ya, namun Salomo berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bait Allah ini akan merupakan rumah terbaik yang bisa dirancang oleh manusia. Perhatikan, ya, perhatian dan juga keahlian untuk pembangunan itu sendiri sudah merupakan tindakan penyembahan. Meskipun ya mungkin saat ini kita ya membangun gereja yang sederhana atau hanya kapel, ya. Namun ketika kita memberi itu dengan sikap hati yang terbaik agar Tuhan hadir di sana, ya, itu juga adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Ya, saat ini kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus di mana Tuhan diam. Di sana ditempatkan kerup, semuanya berlapis emas, saudara. Mengapa segala sesuatu dalam bait Allah itu dibangun dengan skala yang sedemikian besar? Ya, ukuran juga jumlahnya yang besar diperlukan untuk menampung orang banyak yang akan berkunjung untuk berbagai hari-hari raya di sana, saudara, ya. Jadi seperti Paskah, karena kita tahu memang ya kesanalah orang Israel itu berdoa. Banyaknya kurban setiap hari itu membutuhkan juga banyak imam, ya, dan juga tentu banyak peralatan, makanya tempatnya harus besar. Ya, tukang-tukang yang mengikutinya juga membangun di sana harus memenuhi spesifikasi yang Allah berikan secara teliti. Ya, dan hasil-hasil yang terbaik tentunya ketika mereka mau membangun rumah Allah. Ketika Allah memberikan instruksi yang khusus, mereka harus mengikutinya secara persis. Dan ada waktunya untuk bersifat kreatif, ya, itu memunculkan ide-ide kita. Tapi jangan sampai ide-ide itu menambah atau mengubah dan bertentangan dengan petunjuk yang dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan Alkitab. Memang kita rindu memberi hasil yang terbaik, namun yang terbaik itu ya jangan sampai melanggar firman Tuhan. Dan dalam kehidupan rohani kita itu artinya juga apa? Kita harus memberi yang terbaik, hidup kita, hati kita sebagai tempat Tuhan berdiam. Banyak sekarang orang berkata,
Ya saya terpaksa utang besar ya di bank. Kenapa? Karena saya membangun rumah Tuhan. Saya mau beri yang terbaik, makanya saya hutang. Kalau itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, jangan sampai saudara utang sehingga saudara justru mempermalukan Tuhan. Jadi lucu kalau orang bilang tuh gara-gara bangun gereja loh, makanya dia utang kanan kiri. Itu sudah ya tidak sesuai, atau itu gara-gara bangun gereja loh sampai akhirnya dia itu pinjam ke sana sini. Minta-minta ke sana sini, ya itu udah tidak sesuai saudara ya. Tapi kalau dari Tuhan itu yang terbaik dan tidak melanggar ya daripada apa yang sudah Tuhan firmankan agar hidup kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya, dan di sana dikatakan Salomo itu membangun dengan semua bahan yang terbaik, berlapis emas kita sudah baca tadi di sana. Ya, semua berlapis emas yang diberi oleh Salomo. Ya, ditaruh kerup-kerup di sana. Ya, tukang-tukang semua yang terbaik juga yang diberi untuk membangun saudara. Ayat yang ke-8, kemudian ia membuang ruang maha kudus panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa perpahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup ya, yang satu ada 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi ada 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain ada 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Ya, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan linen halus dan menggambarkan kerubim padanya. Ya, jadi kita lihat saudara ini adalah kerup ya. Ini dibuat ya, ada 2 kerup di sini, ini tabut perjanjian, tabut Allah. Jadi Salomo membuat di mana-mana semua ada kerup yang melambangkan malaikat ya. Dan di sana dikatakan ada benda-benda logam di bait suci ayat 15. Di depan rumah itu dibuatnya tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah ya, delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri dinamainya Boas. Ya, dan kita lihat semuanya serba luar biasa, mendirikan bait Allah, mendirikan rumah Tuhan. Ya, dan dikatakan firman Tuhan di zaman perjanjian baru, siapakah bait Allah itu? Kita. Ya, dulu Yesus ketika zaman Yesus datang, Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria, nenek moyang kami dulu menyembah di Yerusalem. Nenek moyangmu menyembah di atas gunung untuk mencari Allah. Kami orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Yesus katakan, tetapi ada saatnya lagi. Ada saatnya nanti kita lagi tidak akan lagi mencari Tuhan di gunung atau di Yerusalem. Tetapi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi siapakah bait Allah itu? Di mana sekarang bait Allah itu? Di dalam tubuh kita, dalam hidup kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Iya, baik, kita akan lanjutkan besok saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya bahwa bait Allah itu adalah kami, adalah tubuh yang disiapkan Tuhan untuk Tuhan berdiam dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar malam hari ini boleh membawa iman kami semakin bertumbuh.
Kami sadar kami harus terus membangun bait Allah dalam hidup kami agar hadirat Tuhan terus ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa. Mereka yang sedang adalah masalah, pergumulan, tekanan yang berat, Tuhan tolong jalan keluar yang dari Tuhan itu yang terbaik. Hamba berdoa berikan kekuatan selama mereka menjalani proses-proses hidup. Kami mau Tuhan, biarlah bukan soal Tuhan terburu-buru menjawab doa kami, tapi bahwa kami mengerti rencana Tuhan di balik setiap proses yang kami alami. Pulihkan setiap mereka yang terhilang, suami yang belum dipulihkan, anak, istri, orang tua yang belum dipulihkan, Tuhan jamah pulihkan, bawa kembali kepada Tuhan. Yang terikat dengan dosa-dosa juga Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terbaring sakit malam ini perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Juga berdoa bagi yang tidak bisa tidur, yang terikat dengan obat tidur, Tuhan lepaskan karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Berkati Bapa, setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Ajar kami hidup terus dalam kebenaran, mengejar perkenanan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami berdoa di masa-masa penantian untuk penetapan hasil dari pemilu. Keamanan, ketentraman, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami tolak segala roh kerusuhan, kekacauan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia adalah negara yang disertai dan diberkati Tuhan. Kami berdoa terus buat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan, Engkau sudah menyertai Bapak Jokowi tidak terasa 10 tahun. Dia boleh memerintah di atas bangsa kami. Tuhan membalaskan semua yang sudah Dia kerjakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami harus berdoa bagi bangsa dan negara di mana kami Tuhan tempatkan. Berkati juga untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong jauhkan dari segala pencobaan, mara bahaya, dan kami mau terus menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Yang terlilit masalah hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja. Kami tahu ketika kami berharap pada Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Semua orang berbalik dan bertobat meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Dan biarlah hidup kita terpelihara tidak bercacat celah mulai malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.